Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat kembali bertemu secara online, secara daring dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran. Pada kesempatan ini kita akan membahas serta membaca dan menerapkan tahsin atau tajwid yang ada pada Quran surat Al-Baqarah. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkanlah kemanfaatan ilmu untukku yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah aku ilmu yang dapat bermanfaat untukku, serta tambahkanlah juga ilmu untukku. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana telah Kau terangi bumi ini dengan cahaya matahari-Mu, selamanya dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih. Mari kita buka Al-Qur'annya, kita perhatikan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yukhadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Baik, kita perhatikan hukum tahsin atau tajwidnya. Wasta'i, di situ ada iya sukun atau iya mati yang sering disebut dengan maud tabi'i. Maud tabi'i hurufnya 3,
alif mati sebelumnya ada huruf berbaris fathah, ya mati sebelumnya ada huruf berbaris kasroh, dan waw mati sebelumnya ada huruf berbaris dhammah. Ketika membaca mad tabi'i cukup diayunkan. Wasta'inu sama mad tabi'i. Waw sukun atau waw mati sebelumnya ada huruf berbaris dhammah. Wasta'inu bis itu alif lam syamsiah, alif lamnya dilebur. Wasta'inu bis sabr mantul itu qalqalah sugro ya, qalqalah yang berada di tengah-tengah ayat atau di awal kalimat. Wasta'inu bis sabri sama itu alif lam syamsiah, alif lamnya dilebur. Ciri dari alif lam syamsiah itu alif lamnya ada tanda tasydid ya. Wasta'inu bis sabri wassalah wa in itu ditahan dengung gunnah ya, gunnah. Nun tasydid mim tasydid itu disebutnya gunnah. Wa innaha mad tabi'i, alif mati sebelumnya ada huruf berbaris fathah itu disebut mad tabi'i. Wa innaha lakabir itu mad tabi'i. Biratun jelas ya, bunyi nun sukunnya jelas itu disebutnya idhar. Tanwin dhammah tain menghadapi alif ya, alif itu termasuk huruf idhar. A, ha, kho, ain, ghin, ha itu huruf idhar 6. Wa innaha lakabiratun illa mad tabi'i diayunkan. Illa alal alif lam ko Maria, alif lamnya jelas ya, dijelas. Alal kha mad tabi'i atau disebut mad badal. Illa alal khashi'in, badarid disukun, mad tabi'i di akhir ayat disukunkan. Alladzi mad tabi'i iya sukun, ya mati sebelumnya ada huruf berbaris kasroh. Alladzina dengung gunnah, nun tasydid didengungkan gunnah. Alladzina yadhunnu waw sukun, waw mati sebelumnya ada huruf berbaris dhammah. Alladzina yadhunnuna an sama dengung nun tasydid ya itu gunnah. Alladzina yadhunnuna annahum mim sukun, mim mati bertemu mim idgham mutamatsilin atau idgham mimi. Alladzina yadhunnuna annahum itu matabi atau mad badal. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu waw sukun, waw mati sebelumnya ada huruf berbaris dhammah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, mim sukun, mim mati bertemu waw idhar syafawi. Selain bertemu ba dan mim itu disebutnya idhar syafawi. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa gunnah nun di tasydid dengung wa annahum
hum idhar syafawi. Wa annahum ilai madlen atau yang disebut harfulen. Di tengah-tengah kalimat, di tengah ayat disebut harfulen. Ya mati sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Wa annahum ilaihi mad tabi atau mad badal. Wa annahum ilaihi raji'un. Mad tabi di akhir ayat, di akhir kalimat disukunkan. Ya mad tabi atau mad badal. Ya bani panjang, ada halis ya, halisnya tipis, itu disebutnya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Mad tabi'i ya, itu asalnya mad tabi'i tetapi menghadapi alif dalam beda kalimat ya. Jadi disebutnya mad jaiz munfasil. Ya bani Isra itu halisnya tebal, disebut mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Mad tabi'i menghadapi hamzah dalam satu kalimat. Ya bani Isra'i mad tabi'i ya mati ya sukun sebelumnya ada huruf berbaris kasrah. Ya bani Israil dzkuru mad tabi'i kuru ni'matiyal alif lam syam ni'matiyal lati panjang halisnya tipis. Mad tabi'i menghadapi alif dalam beda kalimat mad jaiz munfasil. Ni'matiyal lati an jelas nun sukun menghadapi ain itu disebutnya idhar. Ni'matiyal lati an'amtu alai mad lain atau disebut harfulen di tengah-tengah ayat atau di tengah kalimat disebut harfulen. Alaikum mim sukun menghadapi waw. Mim sukun menghadapi waw itu disebutnya idhar syafawi. Alaikum wa an dengung gunnah. Wa anni patubi wa anni faddaltukum mim sukun menghadapi ain idhar syafawi. Faddaltukum alal alif lam kemaria alal mad tabi atau mad badal alal alamin mad arid disukun. Mad tabi'i di akhir kalimat di akhir ayat disukunkan. Wattaqu mad tabi'i waw sukun, waw mati sebelumnya ada huruf berbaris dhammah. Wattaqu waw sukun sebelumnya ada huruf berbaris fathah mad lain atau disebutnya harfu lain. Wattaqu yaumal tanwin fathah atau fathah tain berhadapan menghadapi huruf lam. Huruf lam itu termasuk huruf idgham bila gunnah ya. Lam ro huruf idgham bila gunnah. Yaumal matabi yaumal taj mantul qalqalah sugro. Qalqalah sugro qalqalah yang berada di tengah-tengah ayat atau di tengah-tengah kalimat. La tajzi nafsun idhar dhammah tain menghadapi ain. Nafsun an idgham bil gunnah. Nun tasdid bukan nun sukun ya. Nun sukun menghadapi nun ya. Langsung dimasukkan ke nun yang di depannya itu idgham bil gunnah. Nafsun wa nafsin sama. Kasrah tain menghadapi shin ya. Ikhfa. Al nafsin syai harfu lain
An nafsil syai'aw idgham bi gunnah. Fathah tain menghadapi waw. An nafsil syai'aw wala matabi yuq qal qala sukra wala yuqbalu minha idhar minha matabi syafa matabi atau badal minha syafa'atu idgham bi gunnah. Dhammah tain menghadapi waw. Syafa'atu wala matabi yu'khadhu bil idhar nun mati menghadapi ha minha matabi ada betul itu qalqalah sugra di tengah-tengah kalimat, di tengah-tengah ayat qalqalah sugra. Adalu langsung dimasukkan ke huruf waw idgham bi gunnah. Adalu wala matabi alif mati sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Wala hum idhar syafawi mim mati mim sukun berhadapan dengan ya. Wala hum samar ikhfa nun mati menghadapi so ikhfa. Wala hum yunsarun bad arid lis sukun matabi di akhir ayat, di akhir kalimat disukunkan. Semoga apa yang kita bahas ada guna dan manfaatnya. Silakan dihafal surat tersebut, ayat tersebut dengan memperhatikan hukum bacaan, tahsin, tajwid, dan makharijul hurufnya. Shadaqallahul azim. Sekian, semoga apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.